Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Waktu Senggang 21, channel tempat berbagi tips, trik, dan tentunya tutorial yang akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan kalian bisa share video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Dan di video kali ini kita akan membuat joran ya, dengan temanya itu buhun, tapi dilapis dengan nuansa-nuansa modern. Nah, langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini untuk real sheetnya kita menggunakan bahan aluminium ya, dan dalamnya ini sejenis stainless, tapi sudah kita lapis di tiap ujungnya dengan menggunakan kertas. Jadi bisa langsung PNP dengan gagangnya ya. Dan untuk bahannya ini lumayan ringan. Ini ukurannya 16 mili. Nah, kemudian untuk gagangnya sendiri ini dari tanduk ya. Nah, depan belakang. Nah, ini bahannya dari tanduk kerbau rawa. Jadi ukurannya kecil. Dan ini kita bentuk dengan ukiran naga seperti ini ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan plastik atau bukan kayu. Ini dari tanduk. Bisa dilihat untuk detailnya, dan untuk pegangannya ini kita lapis dengan kulit cok ya, atau kulit sintetis. Jadi biar kita nggak licin ketika nanti kita pegang. Dan untuk bagian depannya ini dari pipa PVC ya, dan dilapis juga dengan kulit cok biar nggak licin. Nah, jadi nanti untuk pemasangannya itu kebalik ya. Nah, seperti ini ya. Nanti posisinya itu seperti ini. Jadi nanti kita tinggal lem. Dan untuk bodinya, untuk tangkai bawahnya ini dari bahan karbon ya, dan sudah kita repaint menjadi warna hitam biar lebih seirama dengan temanya. Untuk panjangnya sendiri dari ujung ke ujung itu sekitar 75 sentian ya. Selanjutnya kita tinggal pasang untuk mamaritnya, dan di bagian sini kita sudah lapis dengan lakban kertas. Nanti kita lapis lagi dengan lem biar kuat. Dan ini adalah contoh pemasangannya ya, kurang lebih seperti ini. Tapi nanti ini kita nggak lem, jadi bisa kita bongkar pasang ketika jorannya bermasalah. Dan untuk ujungnya kita gunakan fiber solid ya, ini baru selesai kita bubut. Jadi kita tinggal pasang untuk mamaritnya. Dan yang selanjutnya kita butuhkan di sini adalah benang. Ini fungsinya untuk mengikat memaritnya ya. Ini seperti ini contohnya. Dan yang terakhir kita membutuhkan, atau sebagai alternatif kita menggunakan resin ya, atau lem resin beserta katalisnya. Ini nanti kita fungsinya untuk mengelem bagian pada ikatan mamaritnya. Oke, langsung aja kita bikin. Ini kita singkirin dulu. Oke, di sini kita pasang dulu untuk mamarit di bagian pangkalnya. Dan saya sebenarnya nggak begitu fasih ya tentang dunia perjoranan. Saya cuma senang bikin-bikin sesuatu. Jadi untuk rekan-rekan, teman-teman, para suhu yang lebih berpengalaman, silakan untuk berkomentar ya. Jangan segan untuk berkomentar atau berbagi ilmu, karena di sini saya bikin channel ini pun untuk kita berbagi informasi ya. Jadi yang tidak tahu bisa bertanya, dan untuk yang lebih paham bisa membantu untuk menjelaskan. Karena saya pun masih membutuhkan banyak referensi ya. Jadi saran dari teman-teman sangat bermanfaat sekali, dan saya berterima kasih sekali untuk itu sebagai media untuk pengembangan dari channel ini sendiri. Oke, ini kita lanjutkan untuk prosesnya. Nah, dan untuk teman-teman kalau misalkan agak kesulitan dalam pemasangan mamaritnya, kalian bisa kunci dulu mamaritnya dengan menggunakan lakban seperti ini, atau bisa kalian kasih lem sedikit biar dia nggak bergerak-bergerak.
Dan di sini kita lakukan dengan pelan aja, karena di sini kita nggak memiliki alat, jadi kita lakukan dengan cara manual aja. Selama caranya benar, hasilnya pun akan sama bagusnya ya, meskipun kita menggunakan alat atau tanpa alat. Kita putar seperti ini. Dan ini sudah hampir selesai ya. Kita kuatkan lagi untuk ikatannya biar nanti dia nggak lepas. Dan setelah ini tinggal kita gunting untuk sisa benang yang tidak terpakai. Kemudian kita tinggal rapihkan sedikit ya, jika ada misalkan benang yang kurang sesuai. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk bagian bawahnya juga kita lakukan hal yang sama ya. Dan ini hasilnya ya. Sudah kita ikat atas dan bawah. Nah, selanjutnya tinggal kita ikat yang di bagian pangkalnya. Di sini kita kasih pemanis sedikit ya, biar dia nggak terlalu polos. Sebenarnya ini hanya alternatif. Kalau biasanya kita menggunakan benang yang warnanya silver, kalau mau yang silver kita ikatkan seperti tadi. Cuman ini biar kita lebih cepat aja, karena hasilnya juga sama. Jadi kita gunakan stiker seperti ini sebagai pemanisnya, baru kita kemudian ikat dengan cara yang sama seperti tadi. Atau kalian bisa menggunakan pola ikatan benang yang lain supaya lebih terlihat unik. Dan ini untuk hasilnya ya, sudah kita ikat dengan tali nilon. Seperti ini kira-kira penampilannya, dan untuk tahap akhirnya tinggal kita aplikasikan untuk lem resinnya. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu untuk pemasangan memarit di bagian ujungnya. Sebelum kita pasang, kita cari dulu titik lengkung dari joran yang akan kita gunakan ya, supaya ketika digunakan dia itu melengkungnya bisa cantik, nggak miring-miring ke kiri ke kanan. Kita cari dulu untuk titik kemiringannya seperti ini.
Bisa kalian rasakan ya. Jadi kalau dia dibengkokkan seperti ini dia nurut, berarti kalian sudah menemukan titik lengkungnya. Tapi kalau misalkan dia nolak malah bergeser ke kiri ke kanan, berarti kita tinggal sesuaikan ke arah mana dia maunya ya. Selanjutnya kita kasih lem ya di bagian dalam dan sedikit di bagian luarnya biar dia kuat dan gak mudah lepas. Dan kita tinggal pasangkan untuk benangnya. Kita tunggu untuk sedikit kering dia. Dan langsung aja kita ikat. Setelah terpasang seperti ini, kita tinggal rapihkan aja sedikit ya. Dan ini udah selesai. Dan pastikan lagi untuk lengkungannya nggak salah ya. Ini udah bener, jadi kita bisa lanjut ke pemasangan yang kedua. Oke, dan untuk mempermudah pemasangan ini udah kita kasih tanda ya sebelumnya untuk jaraknya. Jadi untuk jarak ini adalah sekitar 12 cm, 12,5 cm dari mamarit sebelumnya. Yang ini sekitar 15 cm, yang ini sekitar 18 cm, dan ini 21,5 cm ya. Jadi selanjutnya tinggal kita pasang. Untuk posisinya seperti ini ya. Jadi kita pasang seperti ini di semua bagian yang sudah kita tandai sebelumnya. Nah, sebenarnya untuk pemasangan mamarit ini hal yang mudah tapi sedikit ribet ya, karena kita mesti benar-benar mengukur untuk agar si mamaritnya ini lurus, sehingga pola jalur dari talinya sendiri nanti nggak kusut ya, jadi bisa bergerak normal. Dan kita lakukan sama caranya seperti tadi ya. Selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengeleman ya. Kita campurkan dulu untuk lemnya. Di sini untuk komposisinya saya cuma gunakan satu tutup botol aja, karena kita cuma butuh dikit. Gak usah banyak-banyak ya. Dan untuk katalisnya kita gunakan juga hanya sedikit, mungkin sekitar 1 tetes. Nah, setelah itu kita kocok ya, agar si kedua cairannya itu menyatu. Kita kocok sekitaran ya 30 detikan lah, cukup. Yang penting semua lemnya tercampur. Dan setelah tercampur seperti ini, untuk pengaplikasiannya nanti kita menggunakan kuas ya. Dan untuk kuas yang digunakan usahakan adalah kuas yang benar-benar lembut. Nah, kalau di sini saya menggunakan kuas yang bekas ya, jadi teksturnya agak keras. Semoga aja bisa digunakan.
Kemudian kita langsung aja ke proses pengelemannya. Nah, untuk putaran mesinnya sebenarnya ini terlalu cepat ya, karena memang bukan mesin yang difungsikan untuk ini. Ini mesin dari mesin bor ukir yang saya bikin. Cuman untuk sementara kita fungsikan ke proses ini ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus keberadaan channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga share video ini ke media-media sosial favorit kalian agar saya lebih semangat untuk terus berkembang dan memberikan tutorial-tutorial lain yang tentunya akan lebih bermanfaat dari ini. Dan untuk proses pengelemannya dilakukan seperti ini ya, kita lakukan secara merata ke setiap ikatan tali yang kita gunakan untuk mengikat memaritnya. Oke, sambil kita menunggu untuk joran yang baru kita buat itu mengering, kita mancing dulu karena sekarang musim hujan, jadi kita mancing ikan lele ya di sungai. Untuk joran yang saya gunakan ini joran tegek atau joran tegek ya, yang dimodifikasi sedikit sehingga ini bisa digunakan di gagang joran yang ini. Dan ini dikasih memarit ya, jadi bisa kita masukkan benang di sini. Jadi joran ini atau gagang joran ini fleksibel ya, bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Kita tinggal ganti untuk blanknya aja atau jorannya aja. Untuk gagangnya kita masih bisa gunakan yang ini. Jadi mungkin hanya segini aja video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.